Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di Dunia Maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita yang mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Tentu termasuk kita yang mengharapkan sahabat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi ini saya akan melanjutkan membacakan Sirah Nabawiyah, kisah tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya akan melanjutkan masih pada sesi ketika berakhir perang Uhud. Dan sekarang saya lanjutkan dengan sub tentang kembali ke Madinah dan peristiwa-peristiwa langka tentang cinta dan pengorbanan. Setelah Rasulullah SAW selesai menguburkan para syuhada, memuji Allah dan merendahkan diri padanya, beliau pulang ke Madinah dan tampaklah bagi beliau peristiwa-peristiwa langka tentang cinta kasih dan pengorbanan habis-habisan dari para perempuan mukminah yang shodiqot atau jujur, sebagaimana hal tersebut telah tampak pada kaum mukminin di tengah-tengah peperangan. Di perjalanan, Himnah binti Jahsy bertemu beliau. Perempuan itu diberitahu tentang kematian saudaranya Abdullah bin Jahsy. Ia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan memohonkan ampunan untuknya. Kemudian dia diberitahu tentang kematian pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, maka dia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia diberitahu tentang kematian suaminya Mus'ab bin Umair, maka ia menjerit dan menangis dengan suara keras. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang suami mempunyai kedudukan tersendiri di hati istri-istrinya. Inna zaujal mar'ati minha labi makan. Kemudian beliau melewati seorang perempuan dari Bani Dinar. Suami, saudara dan bapaknya telah syahid di Uhud. Ketika ia telah diberitahu tentang kematian mereka, ia malah bertanya, apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Para sahabat menjawab, beliau baik-baik saja, wahai ibu fulan. Segala puji bagi Allah, beliau seperti yang engkau harapkan. Dia berkata, tunjukkanlah ia padaku hingga aku dapat melihatnya. Maka ia pun ditunjukkan ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia telah melihat beliau, dia berkata, setelah engkau selamat, semua musibah menjadi ringan. Kullu musibatin ba'daka jalalu turidu soghirah. Ibu Sa'ad bin Mu'adz datang kepada beliau dengan berlari, sedang Sa'ad memegang tali kendali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, itu ibuku. Rasulullah SAW berkata, selamat datang untuknya. Dan beliau pun berhenti untuk menghormatinya. Setelah dia mendekat, beliau mengucapkan bela sungkawa untuknya atas kematian anaknya Amir bin Mu'adz. Malah dia berkata, ketahuilah ketika aku melihatmu selamat, maka aku menganggap enteng semua musibah. Kemudian beliau SAW mendoakan kebaikan untuk keluarga para sahabat yang gugur di Uhud. Lalu dia berkata, wahai Ummu Sa'ad, bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada keluarga mereka, bahwa anggota keluarga mereka yang gugur saling berdampingan di surga dan diizinkan memberi syafaat untuk keluarga mereka semuanya. Ummu Sa'ad berkata, kami rela wahai Rasulullah, siapa lagi yang akan menangis setelah berita ini? Kemudian dia melanjutkan, wahai Rasulullah, berdoalah untuk mereka yang ditinggalkan. Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, hilangkanlah kesedihan hati mereka, gantilah musibah mereka dengan kebaikan, dan berilah ganti yang lebih baik bagi mereka yang ditinggalkan.
Rasulullah SAW di Madinah. Sampailah Rasulullah SAW pada sore hari itu, hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah di Madinah. Ketika telah tiba di tengah-tengah keluarganya, beliau serahkan pedangnya kepada putri beliau Fatimah. Kemudian beliau berkata, "Wahai putriku, basuhlah darah dari pedang ini. Demi Allah, dia benar-benar tidak mengecewakanku pada hari ini." Ali bin Abi Thalib pun memberikan pedangnya pada Fatimah dan berkata, "Pedang ini juga basuhlah darah yang ada padanya. Demi Allah, pada hari ini dia tidak mengecewakanku." Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Jika engkau telah mati-matian dalam berperang, maka Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah juga telah mati-matian berperang bersamamu." Berikutnya, mereka yang gugur dari kedua belah pihak. Kebanyakan riwayat bersepakat bahwa jumlah prajurit Islam yang gugur adalah 70 orang. Mayoritas mereka dari kalangan Ansor, di mana telah gugur dari kalangan mereka 65 orang. 41 orang dari Al-Khazraj, sedang sisanya 24 orang dari suku Al-Aus, dan terbunuh juga 1 orang Yahudi. Adapun para syuhada dari Muhajirin hanya 4 orang. Sedang prajurit musyrikin yang terbunuh telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa jumlah mereka adalah 22 prajurit. Tetapi perhitungan pendataan yang jeli setelah memperdalam penelitian atas semua perincian-perincian perang yang disebutkan oleh para pakar Al-Maghazi maksudnya pertempuran Rasulullah SAW, dan sirah yang di dalamnya memuat penyebutan prajurit pasukan musyrikin yang terbunuh di berbagai tahapan peperangan, menunjukkan bahwa jumlah prajurit musyrikin yang terbunuh adalah 37 orang, bukan 22 orang. Wallahu alam. Terakhir teman-teman, keadaan darurat di Madinah. Kaum muslimin di Madinah pada malam Ahad 8 Syawal 3 Hijriah setelah pulang dari Uhud menghabiskan malam mereka dalam keadaan siaga penuh. Mereka yang telah dikalahkan oleh rasa lelah dan telah ditimpa berbagai hal menghabiskan malam mereka dengan menjaga seluruh pintu dan gerbang masuk Madinah. Mereka menjaga secara khusus panglima tertinggi mereka, Rasulullah SAW, karena mereka dikepung oleh berbagai bahaya dari berbagai penjuru. Baik teman-teman, sebentar sampai di situ dulu, karena subbab berikut ini cukup panjang ya, perang Hamra al-Asad. Lebih baik saya pisah untuk siaran langsung berikutnya saja ya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita makin paham tentang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita makin mencintai beliau. Demikian teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.